Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fema Rosalia dengan NIM channel 18010 dari akuntansi B akan mempresentasikan makalah saya yaitu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama yaitu angsuran pajak adalah pembayaran utang pajak dengan cara angsuran dan penundaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau di luar kuasanya. PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dan tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Perhitungan pajak di sini ada dua, yaitu pajak pertama penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 dan yang kedua pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usahanya penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha, sebesar 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Maka penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25. Di sini misalnya batas waktu untuk bulanan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika penyetoran tersebut pada hari libur, maka pembayarannya masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK Nomor 3/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 22/PC/2008 pada 21 Mei 2008 pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau dokumen sejenisnya. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu jika terlambat maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulannya, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Mekanisme perkreditan pajak jika usaha melakukan penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan dan pengusaha tidak mengetahui atau mencampurkan antara pajak masukan yang atas penyerahannya dibebaskan. Pendauman pengkreditan PPN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK Nomor 3/2010 tentang pedoman perhitungan kreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak. PMK 74 mengatur bahwa PKP yang dapat menggunakan pedoman perhitungan kreditan pajak masukan yaitu mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1,8 miliar untuk 1 tahun buku. Dan yang kedua, wajib pajak baru dikukuhkan sebagai PKP. Pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, perolehan BKB atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Ketiga, perolehan BKB atau JKP pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang keempat, perolehan BKB atau JKP pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan BKB atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Baiklah, sekian informasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.